Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan mempelajari materi tentang menyelesaikan SPLDV. Wih, video baru nih. Pasti mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Pernahkah kamu melihat peternakan hewan ayam dan kambing? Seperti ini, ditambah lagi seperti ini. Misal seorang pedagang sate memesan beberapa ekor ayam dan beberapa ekor kambing untuk dibeli. Jumlah pesanan pedagang tersebut ada 10 ekor. Tapi dari 10 ekor itu tidak diketahui berapa ayam dan berapa kambing. Kemudian ayam dan kambing tersebut dikumpulkan dalam satu kandang untuk dibawa. Jika jumlah kaki ayam dan kambing tersebut adalah 24, maka tentukan jumlah ayam dan kambing pesanan pedagang tersebut. Hal seperti ini bisa diselesaikan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Seperti yang sudah dituliskan sebelumnya, terdapat langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan SPLDV, yaitu pertama, mengganti setiap besaran yang ada di masalah tersebut dengan variabel, biasanya dilambangkan dengan huruf. Kedua, membuat model matematika dari masalah tersebut. Model matematika ini dirumuskan mengikuti bentuk umum SPLDV. Yang ketiga, mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDV. Metode penyelesaian SPLDV ada 4 cara yang kemarin sudah kita bahas: substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Kemarin kita sudah membahas tentang substitusi dan eliminasi. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dengan metode grafik dan metode campuran. Metode grafik. Pada metode grafik kita akan menggambarkan grafik dari dua buah persamaan. Cara menggunakan metode grafik adalah yang pertama, mencari titik potong terhadap sumbu X pada saat Y sama dengan 0 dan sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Yang kedua, menggambarkan titik potong tersebut sehingga membentuk garis pada koordinat kartesius. Yang ketiga, menentukan titik potong dari kedua garis tersebut. Yang keempat, menuliskan himpunan penyelesaiannya. Kita lihat seperti apa contoh dari metode grafik. Seorang pedagang sate memesan beberapa ekor ayam dan beberapa ekor kambing untuk dibeli. Jumlah pesanan pedagang tersebut ada 10 ekor. Kemudian ayam dan kambing tersebut dikumpulkan dalam satu kandang untuk dibawa. Jika jumlah kaki ayam dan kambing tersebut adalah 24, maka tentukan jumlah ayam dan kambing pesanan pedagang tersebut. Persoalan ini seperti yang sebelum tadi. Pertama, kita misalkan dulu variabelnya, misalkan variabel X itu adalah ayam dan variabel Y adalah kambing. Kemudian kita membuat persamaannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah jumlah pesanan pedagang tersebut ada 10 ekor. Maka X ditambah Y sama dengan 10. Karena ayam dan kambing itu ada 10. Kemudian yang perlu kita garis bawahi lagi adalah jumlah kakinya ada 24. Perlu kita ketahui, ayam itu kakinya 2, maka jadi 2X, dan kambing kakinya 4, berarti 4X, 4Y. Sama dengan 24. Kedua persamaan inilah yang akan kita pakai. Yang pertama, kita pakai persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 10. Kita ganti X-nya sama dengan 0, sehingga X tambah Y diganti dengan 0 ditambah Y sama dengan 10. Maka Y-nya sama dengan 10. Sehingga X, Y, diketahui tadi X-nya 0, Y-nya 10. Masih pada persamaan pertama, kita ganti sekarang gantian yang Y-nya sama dengan 0.
Maka X tambah 0 sama dengan 10. X sama dengan 10. Sehingga X, Y, X-nya 10 dan Y-nya 0. Kemudian kepersamaan kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 24. Kita ganti X-nya sama dengan 0, maka 2X tadi jadi 2 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 24. 2 dikali 0, 4Y sama dengan 24. Maka Y sama dengan 24 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena di depan Y itu ada angka 4. Seandainya ada angka 6, seandainya 6Y, maka dibagi 6. Kemudian Y sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. Sehingga X, Y, X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 6. Oke, kita lanjut. Y-nya sekarang diganti dengan 0. Maka 2X ditambah 4 dikali 0 sama dengan 24. 2X sama dengan 4 kali 0 sama dengan 0, sama dengan 24. Untuk X-nya berarti 24 itu dibagi dengan 2. Maka X-nya sama dengan 12. Sehingga X, Y, X-nya adalah 12 dan Y-nya sama dengan 0. Kita siapkan koordinat kartesiusnya. Sebelum itu kita tuliskan yang persamaan pertama tadi, X tambah Y sama dengan 0. Kita dapatkan titik potongnya adalah 0,10 dan 10,0. Kita siapkan ini sebagai sumbu X dan ini sebagai sumbu Y. Kita tuliskan angkanya 0 sampai 12, kemudian yang Y juga 0 sampai 12. Kemudian kita gambarkan satu persatu keempat titik potong ini. Yang pertama 0,10. Kita lihat 0,10 X-nya 0, Y-nya sama dengan 10. Maka di situ titiknya. Kemudian 10,0, X-nya 10, Y-nya 0. Maka di situ dari kedua titik ini kita hubungkan karena ini dalam satu persamaan. Kita hubungkan. Kemudian kita menuju ke persamaan yang kedua. Pertama 0,6, X-nya 0, Y-nya 6. Kemudian titik potong yang kedua 12,0, X-nya 12, Y-nya 0. Kemudian kita hubungkan kembali. Nah, dari sini ketahuan titik potong dari kedua garis tersebut adalah di situ. Kita lihat, kita perjelas, kita tarik garis ke bawah menghubungkan ke sumbu X. Sehingga X-nya sama dengan 8. Kemudian kita tarik garis ke sumbu Y. Sehingga didapatkan Y-nya sama dengan 2. Maka jumlah ayam ada 8 dan jumlah kambing ada 2. Untuk mencek jawaban ini benar atau salah, kita masukkan ke persamaan pertama. X tambah Y sama dengan 10. 8 tambah 2 sama dengan 10. Betul. Kemudian kita masukkan ke persamaan kedua juga sama. 2 dikali 8, 16. 4 dikali 2, 8. Jadi sama dengan 24. Jadi ini benar. Lanjut yang terakhir, metode campuran. Metode ini merupakan campuran dari atau gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Caranya, kamu dapat menggunakan metode eliminasi untuk mencari nilai X terlebih dahulu, kemudian ganti variabel X dengan nilai X yang sudah diperoleh dengan menggunakan metode substitusi untuk memperoleh nilai Y. Paham? Enggak ya? Yuk kita simak baik cara-caranya pada contoh di bawah ini. Masih permasalahan yang tadi, seorang pedagang sate memesan beberapa ekor ayam dan beberapa ekor kambing untuk dibeli. Jumlah pesanan pedagang tersebut ada 10 ekor, kemudian ayam dan kambing tersebut dikumpulkan dalam satu kandang untuk dibawa. Jika jumlah kaki ayam dan kambing tersebut ada 24, maka tentukan jumlah ayam dan kambing pesanan pedagang tersebut. Sengaja mengambil contoh yang sama, jadi untuk mencek jawabannya benar atau tidak.
Masih yang pertama kita buat permisalan, X adalah ayam, Y adalah kambing. Persamaan yang pertama, X tambah Y sama dengan 10. Persamaan yang kedua, 2X tambah 4Y sama dengan 24. Kita lakukan langkah yang pertama dengan cara eliminasi. Kita kasih garis bawah dulu. Kemudian kita kalikan, kita samakan variabel X-nya. Bisa juga yang Y-nya disamakan, terserah bebas. Misalkan kita memilih variabel X, di situ X-nya bernilai 1, yang persamaan pertama, persamaan kedua X-nya bernilai 2. Ada konstantanya 2. Koefisiennya 2. Maka dari itu, yang persamaan pertama kita kali 2. Bertukar tempat ya, kali silang. Sedangkan yang persamaan kedua itu dikali 1. Jadi yang persamaan pertama dikali 2, persamaan kedua dikali 1. Karena dikali 2 maka semuanya kita kali 2. Mulai X dikali 2 jadi 2X. Y dikali 2 sama dengan 2Y. 10 dikali 2 jadinya 20. Sedangkan persamaan kedua karena dikali 1 maka tetap 2X tambah 4Y sama dengan 24. Kemudian kita kurangkan. 20 dikurang 24 jadinya minus 4. 2Y dikurang 4Y jadi minus 2Y. 2X dikurang 2X habis. Atau 0. Nah, untuk mencari nilai Y-nya dibagi min 4 dibagi min 2. Negatif bagi negatif jadinya positif. 4 dibagi 2 jadi sama dengan 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan pertama atau yang kedua. Terserah bebas yang mana. Kita pilih yang agak simpel aja. Misalkan persamaan pertama, X tambah Y sama dengan 10. X tambah Y sama dengan 10, kita substitusikan nilai Y ke dalam persamaan ini. X ditambah 2 sama dengan 10. Nah, dari sini sudah ketahuan berapa nilai X-nya supaya jadi 10. Oke, kita lanjut. X sama dengan 10. Kemudian ada tambah 2 di sini. Itu tambah, pindah ke sebelah kiri, maka menjadi kurang. Jadi 10 kurang 2, maka X sama dengan 8. Jumlah ayam ada 8, jumlah kambing ada 2. Sama persis dengan jawaban yang dengan grafik tadi. Maka jawaban ini juga benar. Yang mana yang menurut kalian yang lebih mudah dari keempat metode yang sudah kita pelajari? Bapak sarankan kalian menggunakan metode campuran ini aja. Lebih mudah dan lebih simpel. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.